Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan bagi kita saat ini. Saat ini kita belajar tentang firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami bisa belajar bersama-sama tentang firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Berkati pemuda GBI Betania yang belajar firman Tuhan. Berkati kami semua hamba-Mu yang menyampaikan pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk lebih mendekatkan diri dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati kami di dalam nama-Mu, kami siap menyambut pelajaran hari ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Teman yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita kembali bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebagai judul pelajaran kita pada kesempatan pada hari ini yaitu umat Allah yang dewasa. Sekali lagi, judul pelajaran kita hari ini yaitu umat Allah yang dewasa. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ke-5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat kesempatan ini kita bisa belajar bersama-sama yaitu umat Allah yang dewasa. Pasti tidak asing lagi kalau dikatakan adalah dewasa. Orang yang memang tidak sifatnya bukan kekanak-kanakan lagi. Sifatnya bukan anak yang baru lahir lagi. Sifatnya bukan anak-anak yang masih perlu diajari dan perlu untuk dibimbing terus. Tetapi orang yang dewasa adalah orang yang memang sudah tahu yang benar, sudah tahu yang mana yang salah. Jadi orang yang dewasa di sini adalah orang yang sudah dewasa dengan karakter, orang yang sudah dewasa dengan mungkin postur tubuhnya juga mungkin ada perubahan dari anak-anak, dari kanak-kanak menjadi dewasa saat ini. Nah, kita saat ini adalah tergolong teman-teman adalah orang-orang yang dewasa. Tapi kata Tuhan pada kita hari ini bahwa kita adalah umat yang dewasa. Bukan hanya dewasa secara karakter saja, bukan dewasa secara pertumbuhan kita saja, tetapi kita harus dewasa secara rohani juga ya. Kita secara rohani. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama belajar tentang beberapa poin bahwa kita ini dikatakan sudah dewasa ya, sudah dewasa di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap sih orang yang memang benar-benar sudah dewasa di hadapan Tuhan ya? Bagaimana orang ini atau kita atau pemuda-pemuda yang sudah dewasa dikatakan di hadapan Tuhan dia sudah dewasa. Nah, kita belajar pelan-pelan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bertobat. Itulah sikap yang
dimiliki oleh seorang yang sudah dewasa, terlihat sudah bertobat ya, sudah bertobat. Kita bisa melihat di ayatnya yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi kata segala berarti tidak terkecuali, berarti semuanya ya. Orang yang sudah dewasa itu adalah orang yang sudah bertobat, orang yang hidupnya tidak bergaul dengan dosa lagi ya. Kadangkala ya teman-teman, kadangkala ada pemuda-pemuda yang sukanya berbohong ya. Pasti semuanya kita suka berbohong ya, pasti pernah berbohong ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, pasti sudah kita berbohong. Nah, kita kadangkala kita berbohong dengan kepada orang tua kita. Nah begini, anak ini meminta izin. Nah dia meminta izin, Ma saya mau ke rumah teman untuk kerja kelompok. Kerja kelompok, ada tugas dari sekolah. Dia meyakinkan orang tuanya bahwa supaya ia diizinkan untuk untuk pergi. Nah ketika diizinkan oleh orang tuanya, ya karena kan untuk tugas sekolah, tidak boleh orang tua juga menghalangi hal seperti itu. Tetapi sayangnya anak ini tidak melakukan apa yang memang dikatakannya, bahwa ia kerja kelompok dengan teman-temannya. Tetapi ia kemana teman-teman? Kalau kalian tahu, ia pergi mengajak pacarnya untuk jalan-jalan ke pantai atau bersama-sama dengan teman-temannya. Itu salah satu hal kecil yang kebohongan yang dilakukan oleh para muda-mudi saat ini ya. Karena takut gak diizinkan oleh orang tua. Alangkah baiknya, lebih baik terus terang saja, jujur saja, bahwa kamu pergi untuk jalan-jalan, pergi untuk bermain dengan teman-teman. Setelah itu nanti cepat pulang. Jadi lebih baik jujur ya, lebih baik jujur. Itu suatu hal yang kecil ya teman-teman, hal yang kecil ya, tapi itu sudah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan, orang yang dewasa itu orang yang sadar, tahu ini tidak benar. Nah orang yang dewasa pun, yang sudah dewasa rohaninya, orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, ketika ia salah, ia mengaku salah. Jadi kadangkala pemuda-pemudi yang saat ini udah tahu salah tetapi tidak mau mengakui, malah menyalahkan yang lain, malah menuduh yang lain. Nah ini berbahayanya. Jadi kita harus mengakui kesalahannya. Banyak juga yang saat ini yang saling mengejek teman-teman, saling merumping satu yang lain, menjelekan teman-teman yang lain. Jadi ini salah satu yang tidak mencerminkan dia adalah orang yang dewasa ya, orang yang masih banyak bibirnya, banyak omongnya, banyak cerita-cerita tentang hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang menjelekan orang lain atau menjelekan teman-temannya. Ini yang harus dihindari. Bahwa orang seperti ini kemungkinan ia belum dewasa ya. Orang yang dewasa itu adalah orang yang memang bertobat total ya, orang yang bertobat total, orang yang berbalik arah dari kehidupan lamanya ke kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang meninggalkan segala kejahatan itu. Jadi dikatakan di sini bahwa segala, tidak terkecuali semuanya ya, kedengkian dan segala macam fitnah itu harus dihindari ya teman-teman ya. Jadi semuanya kita sudah berdosa dan kita mengakui dosa kita itu dan bertobat dan tidak mau berbuat lagi. Poin yang kedua yaitu suka akan firman Tuhan ya. Suka akan firman Tuhan, yang dimana di ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah di sini suka firman Tuhan.
Nah, orang yang sudah dewasa teman-teman, orang yang memang dewasanya rohaninya sudah matang, artinya bahwa ia rindu, bahkan ia suka akan firman Tuhan ya. Ketika diajak membaca firman Tuhan, dia mau. Ketika diajak untuk bersekutu, dia mau. Ketika di rumah dia lebih pentingkan membaca Alkitab daripada main game ya gitu kan. Ini adalah orang yang sudah dewasa. Jadi ketika satu hari saja teman-teman, kalau dia tidak bisa membaca Alkitab, hatinya nggak damai. Orang yang seperti itu adalah orang yang memang mau bertumbuh ya, mau bertumbuh mengenal Tuhan ya. Jadi orang yang suka akan firman Tuhan itu menghalalkan segala cara untuk bisa belajar firman Tuhan. Meskipun kesibukannya banyak kesibukan, banyak pekerjaan, banyak tugas, ya kan, banyak sekali yang dikerjakan di rumah, tapi ia harus meluangkan waktunya untuk apa? Untuk membaca Alkitab, kan? Untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang dia bacakan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, dikatakan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bukan hanya suka saja, tetapi ia merenungkan juga ya. Ia merenungkan firman Tuhan itu. Ia merenungkan siang dan malam. Jadi orang yang suka, haus, seperti dikatakan di sini, digambarkan bahwa seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita melihat ya teman-teman, kalau bayi yang baru lahir itu, kalau ia haus berarti dia menangis. Nah, demikian dengan kehausan pemuda-pemudi yang mau dewasa di dalam Tuhan, bahwa ya seperti bayi ini yang berjuang untuk belajar firman Tuhan ya, untuk merenungkan firman Tuhan. Jika ada pendeta-pendeta yang mengirimkan renungan, itu suatu hal yang baik ya teman-teman, untuk membangun kerohanian, untuk kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi kesukaannya adalah firman Tuhan. Mengapa kita suka firman Tuhan? Karena firman Tuhan yang menumbuhkan, karena firman Tuhan yang menyelamatkan kita ya, yang memberikan keselamatan, dan yang menyatakan kebenaran, dan yang menyatakan juga kesalahan kita ya. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita salah, diingatkan melalui firman Tuhan, oh iya, saya salah, saya sudah berbohong kepada mama saya sudah berbohong kepada kakak saya sudah berbohong kepada guru. Melalui firman diajarkan dan mengingatkan kita bahwa kita sudah bersalah dan berdosa. Dan ketika kita juga belajar firman Tuhan, tahu kebenaran ya, tahu kebenaran, oh keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi orang yang suka kebenaran firman Tuhan itu adalah orang yang memang sudah dewasa. Dan yang ketiga yaitu membangun komunikasi dengan Tuhan ya. Membangun komunikasi dengan Tuhan melalui apa teman-teman? Yaitu melalui doa. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 tadi, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi teman-teman datang ya, bukan hanya sekedar datang ya teman-teman, tetapi dengan hati yang bersih. Kita datang dalam hadirat Tuhan, yaitu membangun komunikasi dengan doa. Doa adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang percaya tanpa melalui perantaraan ya, tanpa melalui pendeta, tanpa melalui imam, tanpa melalui para penginjil ya teman-teman, tetapi kita bebas ya. Kita bebas datang di dalam hadirat Tuhan, karena doa itu adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa langsung datang kepadanya ya. Bukan berarti kalau berarti begitu tak mungkin, tak bisa lagi saya datang kepada pendeta untuk mendoakan saya, tidak. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kapanpun, dimanapun kita bisa berdoa, karena tanpa harus kita datang
kepada imam-imam kayak perjanjian lama harus datang kepada imam untuk berdoa untuk minta pengampunan. Kita langsung ketika kita salah, kita langsung berdoa kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita juga dalam kesulitan, kita langsung datang kepada Tuhan ya. Ketika kita dalam kesulitan pekerjaan, dalam kesulitan dalam tugas-tugas dan segala macam kebutuhan, datang kepada Tuhan kapanpun, karena ini hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi teman-teman, bangunlah komunikasi dengan Tuhan melalui doa, karena doa adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah ya, membangun hubungan dengan Allah. Sekali lagi, doa adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang percaya. Dan yang keempat, untuk sebagai umat yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yaitu bersedia menjadi alat Tuhan. Di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Teman-teman, jangan ada di dalam pikiran teman-teman bahwa menjadi alat Tuhan itu harus menjadi seorang yang sudah sekolah teologi ya, sudah sekolah teologi, sudah menjadi seorang pendeta ya, sudah seorang pendeta, sudah menjadi seorang penginjil. Nah, di sini dikatakan orang yang sudah dewasa bukan hanya harus menjadi seorang gembala ya. Orang yang sudah dewasa rohaninya, orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, ia telah menjadi alat Tuhan. Melalui apa kita menjadi alat Tuhan sebagai muda-mudi yang percaya di dalam Tuhan, yang sudah dewasa? Yaitu bersedia di sini adalah bersedia membantu teman-teman ya. Itu satu alat loh, alat untuk alat yang dipakai Tuhan untuk menolong mereka. Ketika ada teman kita berkesusahan, ketika teman kita ada kesedihan, kita datang, kita menolong dia, kita menguatkan dia. Dan ketika dia juga menghadapi suatu masalah, kita memberi motivasi dan semangat ya. Itu suatu alat yang dipakai Tuhan, yaitu diri kita ya. Kita dipakai oleh Tuhan, bukan berarti harus menunggu pendeta lah yang menolong dia. Kita sendiri yang sudah dewasa, kita menolong dia. Jadi teman-teman, marilah kita dewasa di dalam Tuhan. Marilah kita terus berada di dalam kebenaran, terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Sudahkah kita sudah dewasa di dalam Tuhan? Mari kita pikirkan dan renungkan bersama-sama. Karena itu, marilah bersama-sama bergandengan tangan untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memberikan pencerahan lebih dalam lagi, dan Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk bisa melakukannya semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.